wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untukmu, ku ada untukmu, hanya untukmu, hanya olehmu, hanya karenamu Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Halo semuanya, hari ini aku akan membawakan renungan dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Tapi sebelum itu aku akan membuka dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah merenungkan kita nggak akan pernah bisa sampai di titik ini kalau bukan karena pertolongan Tuhan? Karena ini hal yang sama yang Samuel alami di 1 Samuel 7. Dibilangnya di 1 Samuel 7 ayat 12, Samuel bilang gini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi konteks ceritanya di 1 Samuel 7 ini,
Saat itu bangsa Israel terus ada dalam bayang-bayangnya bangsa Filistin. Jadi mereka tuh terus berperang lah dalam penjajahan bangsa Filistin. Dan bahkan sebelumnya jika kita baca di 1 Samuel 4-6 tuh, tabut perjanjian Tuhan tuh sempat keluar dari bangsa Israel, sempat diambil oleh bangsa lainnya. Dan di 1 Samuel 7 ini, tabut perjanjian sudah kembali ke bangsa Israel. Tapi sayangnya ketika tabut perjanjian Tuhan kembali, bangsa Israel pola hidupnya nggak berubah. Mereka tetap menyembah Allah lain, bahkan mereka nggak cuma jatuh dalam dosa. Bangsa Israel saat ini hidup dalam dosa di 1 Samuel ayat 7, pasal 7. Tabut perjanjian Tuhan secara fisik udah kembali ke bangsa Israel. Tapi hati bangsa Israel masih jauh dari Tuhan. Nggak ada pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini gambaran kita sehari-hari. Banyak dari kita mungkin secara fisik kita ada di gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Setiap minggu kita pelayanan, tapi hati kita tetap bisa jauh dari Tuhan. Kita tetap hidup dalam dosa. Atau kita ngelakuin hal-hal yang tetap ngelukain hatinya Tuhan. Atau dan lainnya. Tapi di satu sisi, ini adalah titik jenuh bangsa Israel saat itu. Karena dia udah terkepung oleh bangsa Filistin terus-terus. Dan ini yang jadi respon bangsa Israel saat itu. Aku mau ajak kita baca di 1 Samuel 7, ayatnya yang kedua dan ketiga. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyatoret dan dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ketika bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, they cry out kepada Tuhan, Samuel menjawab dengan, ya udah, lu berbalik hatinya, buang seluruh dewa-dewa lu, buang seluruh persembahan lu, balik hati lo kepada Tuhan. Dan bangsa Israel melakukannya. Dan ini terbukti ketika kita bacanya di ayatnya yang ke-8. Ini yang jadi turning point bangsa Israel saat itu. Jadi ketika bangsa Filistin mau nyerbu dan nyerang bangsa Israel, respon bangsa Israel gini ke Samuel. Ayatnya yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Lihat, respon bangsa Israel udah berubah. Israel nggak coba lagi berperang dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia minta Samuel berseru supaya Tuhan berperang bagi mereka. Ini salah satu bukti pertobatan yang bangsa Israel alami. Dan yang terjadi adalah di ayat yang 10-11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang-orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Samuel berdoa dan Tuhan menjawab. Pada akhirnya, bangsa Filistin terpukul kalah oleh bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin, ini bukan karena bangsa Israel kuat. Tapi karena posisi hati bangsa Israel sudah tepat. Bangsa Israel sadar kalau kemenangan tuh datangnya bukan dari strategi yang hebat, tapi dari hati yang taat. Akhirnya ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin, Samuel mendirikan batu sebagai penanda dan menamainya Ebenezer. Yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan ini jadi pengingat dia adalah Tuhan yang setia. Walaupun ketika bangsanya, umatnya nggak setia. Kita semua punya Ebenezer moment. Momen di mana Tuhan tunjukin kasih setianya kepada kita. Mungkin saat kalian merasa hati kalian udah jauh banget sama Tuhan, atau sama seperti bangsa Israel ketika dia memilih untuk kembali ke Tuhan, Tuhan selalu nunggu.
dan untuk nyambut mereka dengan tangan terbuka. Terlepas dari apa yang kita lakuin, terlepas dari sejauh apapun kita pergi, atau terlepas seberapa lama kita perginya, tapi Dia Tuhan yang selalu terima kita kembali. This is the moment untuk kita kembali kepadanya sepenuhnya. Untuk mengingat kembali Ebenezer, momen apa yang Tuhan udah siapkan. Ebenezer, momen apa yang Tuhan udah lakukan di hidup kita. This is the moment untuk kita percaya lagi sama kasih-Nya Tuhan. Dan ini adalah momen untuk kita bisa mengingat kembali kebaikannya. Let's pray. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih setiamu yang gak pernah lepas dari hidup kami. Biarlah setiap apapun momen dalam hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara dan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Biarlah setiap momen kesetiaan-Mu, biarlah di setiap Ebenezer momen kami yang telah kami rasakan, Engkau yang ingatkan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dengan kuat, bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kekuatan Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami hari ini biar Engkau yang berkati kami, biar setiap apapun yang akan kami lakukan itu jadi pengingat kepada setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Samuel 7. Lalu orang-orang Kiryat-Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat-Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Ashtoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Ashtoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan.